Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi Aku Laku. Ya, banyak yang bertanya juga bagaimana caranya biar mereka bisa mengajukan pinjaman lagi. Apakah dengan melunasi Aku Laku lebih cepat mereka bisa mengajukan pinjaman lagi ataukah tidak? Oke, jawaban ini tidak bisa valid dan tidak bisa berlaku untuk semua orang. Kenapa? Karena Aku Laku mempunyai sistem penilaian sendiri untuk masing-masing akun ya. Jadi hampir 95% orang yang bayar pinjaman Aku Lakunya itu lebih cepat, terus kemudian mengajukan pinjaman lagi, itu rata-rata ditolak. Harus menunggu lewat jatuh temponya baru mereka bisa mengajukan pinjaman lagi. Tapi juga ada yang mengalami bahwa setelah mereka pelunasan lebih cepat dan mengajukan pinjaman lagi, mereka bisa disetujui. Tapi jelas porsinya tergantung, saya bilang tadi ya, dari status akun Aku Laku masing-masing. Ada yang dinilai bahwa akunnya baik, ada yang dinilai bahwa akunnya itu performanya buruk, di mana mereka akan kesulitan sekali untuk mengajukan pinjaman-pinjaman online ke depannya. Sekali lagi, jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman online Aku Laku, padahal saat ini teman-teman lagi ada pinjaman, kemungkinannya kecil sekali untuk kalian diterima. Kalau mungkin seminggu sebelum jatuh tempo, oke lah ya. Tapi rata-rata orang-orang yang melakukan seperti ini, biasanya mereka pelunasan itu 3 bulan sebelum, pengen cicilannya itu langsung segera dilunasi, biar bisa nyicil lagi di hal yang lain. Kalau masalah urusan paylater, ini agak sedikit berbeda. Jika teman-teman misal nyicil selama 6 bulan, lalu 3 bulan pengen teman-teman lunasin, selama limit teman-teman yang tersisa itu, contoh mungkin limitnya sebesar 5 juta. Kalian mungkin ada cicilan 2 juta selama 6 bulan ya. Kan masih ada sisa limit 4 juta. Nah, kalau kalian lunasi ini dan kalian nyicil lagi mungkin yang ya 3 bulan atau mungkin nominalnya cuma 2 juta juga atau mungkin 1 juta, itu masih bisa. Tapi kalau limit kalian itu tidak mencukupi dan kalian membayar atau pelunasan cepat itu biar limit kalian mencukupi untuk nyicil barang baru, nah inilah yang kemungkinan akan sulit untuk diterima. Caranya bagaimana Bang? Caranya biar kalian bisa di-approve dan biar kalian bisa langsung mengajukan pinjaman lagi setelah pelunasan cepat. Banyak yang melakukan cara dengan metode pancingan. Pancingan seperti apa? Yaitu bertransaksi pulsa, bertransaksi bayar listrik, apapun itu belanja di Aku Laku, tapi tidak dengan limitnya. Tidak dengan menggunakan limit payletternya, tapi dengan tunai ya. Jadi setelah kalian misalnya mencoba untuk mengajukan pinjaman dan gagal atau ditolak cicilannya, coba kalian pancing untuk melakukan transaksi terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa, ya mau nggak mau kalian harus nunggu jatuh tempo berikutnya. Jadi misal ini 3 bulan ke depan itu sudah kalian lunasi, oke? Terus kemudian jatuh temponya ini misal saat ini tanggal 1 November. Jadi jatuh temponya berikutnya adalah di tanggal 20 November. Misal ya. Nah, kalau kalian tidak bisa mengajukan, nah kalian tunggu dulu nih. Kalian gunakan aja paylater kalian yang ringan-ringan, kecil-kecil. Misal mungkin kayak tadi beli sepatu atau mungkin beli tas atau mungkin beli apapun lah yang ada di e-commerce Aku Laku dan kalian bayarnya pakai paylater kalian. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama tadi kan kalian pancing beli pulsa dengan tunai. Nah, cara yang kedua, kalian lakukan seperti ini, lalu kemudian setelah jatuh tempo, kalian bayar tepat waktu. Setelah mulai periode berikutnya, coba kalian ajukan sekali lagi. Biasanya dengan cara seperti ini bisa ya teman-teman, karena apa? Karena sudah melewati satu periode penagihan. Tapi kembali lagi, dengan catatan bahwa limit kalian yang baru masih mencukupi. Nah, kalau akun kalian ini dinilai bagus, kalian bakal diterima. Kalau enggak, ya udah kalian pasrah aja, tunggu sampai pelunasan 3 bulan itu baru kalian lakukan. Nah, banyak banget yang ngeluh nih, melakukan hal seperti ini memang rata-rata banyak juga orang yang tujuannya adalah gali lubang, tutup lubang. Di mana mereka mungkin ada cicilan dana cicil sebanyak 3 kali lagi nih, lagi atau 4 kali lagi lah, itu sudah lunas. Karena mereka butuh uang besar, akhirnya mereka pinjem uang yang sudah atau mungkin mencakup dari pembayaran 4 bulan cicilan ke depan. Yang mana ini sama artinya dengan gali lubang, tutup lubang. Kalian pinjem mungkin 10 juta, yang 4 jutanya buat nutup cicilan kalian 1 juta untuk 4 bulan tadi, dan 6 jutanya bisa kalian pakai. Inilah momen-momen atau mungkin resiko mulainya orang-orang terjerat di Aku Laku atau mungkin gagal bayar di Aku Laku. Yaitu tidak sesuai estimasi atau ekspektasi mereka. Mikirnya kalau mereka butuh uang katakanlah 5 juta. Lalu limit mereka itu sisa cuma beberapa juta aja. Kalau mereka bisa melunasi 4 juta ini, maka mereka bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu. Jadi mereka mengakal-ngakali minjem sana sini, cari dana talangan untuk bayar 4 juta ini dulu. Biar apa? Biar limitnya balik, terus kemudian dengan mengajukan pinjaman lagi,
Nah, uangnya nanti setelah cair yang banyak itu, yang buat 4 juta ini dibuat bayar pinjaman online yang mungkin digunakan sebagai dana talangan tadi. Kendalanya adalah jika kalian melakukan seperti ini dan kalian tidak bisa cair lagi di akun-akunnya atau terdeteksi transaksi kalian tidak valid, maka kalian akan terjebak di 2 pinjol sekaligus. Yang pertama di aku-laku, kalau memang belum lunas. Tapi kalau lunas, ya mungkin syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum lunas, kan berarti kalian ada utangan dana talangan nih 4 juta di sini nih, 4 juta di pinjol yang lain. Yang kalian bingung harus dari mana kalian bayarnya. Kebanyakan awal mula orang terjebak di pinjol seperti itu. Pengen mengajukan pinjaman lagi, tapi limitnya kurang, nggak ada uangnya. Mereka terpaksa melunasi pinjamannya yang lama biar mereka bisa mengajukan pinjaman baru. Padahal belum bisa dipastikan pinjaman yang baru itu bakal cair, teman-teman. Ini merupakan resiko-resiko jika melakukan pinjaman online gali lubang tutup lubang. Bisa mungkin kalau teman-teman tidak ada kebutuhan urgent atau mungkin ada alternatif lain yang bisa teman-teman mengajukan pinjaman di tempat lain, itu jauh lebih bagus dibandingkan teman-teman nekat melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online di aku-laku seperti ini. Kenapa? Karena resiko jika telat bayar, gagal bayar akan sangat-sangat banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.